Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Arif Abdul Haq, SSI MPD selaku dosen mata kuliah Geometri Euclid dan rekan-rekan saya sekalian. Izinkan saya dan rekan-rekan kelompok saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 Geometri Euclid. Nama saya Andina Putri Lestari, NIM 20081050033 selaku moderator dan pembicara 1. Dan rekan kelompok saya yang pertama Siti AA Safaatul Udma, NIM 20081050057 selaku pembicara 2, dan Sofi NIM 20081050057 selaku pembicara 3. Materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai kongruensi segitiga. Adapun rangkaiannya yaitu penjelasan materi dari video-video yang akan kami tampilkan. Terima kasih, selamat menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andina Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu kongruen, apa itu kongruensi segitiga, dan segitiga kongruen. Yang pertama, kongruensi. Kongruensi bangun-bangun geometri dikatakan kongruen atau sama bangun jika dan hanya jika bangun-bangun itu mempunyai ukuran dan bentuk yang sama. Jadi bisa diingat bahwa kongruen adalah bentuk yang sama dan ukuran yang sama. Jika tidak memenuhi salah satunya saja, maka bangun tersebut tidak kongruen. Jadi pada intinya kongruen itu harus bentuk dan ukurannya memiliki yang sama. Kemudian segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga itu sebuah bidang datar yang terbentuk oleh 3 buah baris yang saling berpotongan, memiliki 3 sisi, 3 titik sudut, dan 3 sudut. Segitiga yang kongruen itu seperti apa? Segitiga kongruen itu segitiga yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Segitiga kongruen itu harus mempunyai bentuk dan ukuran yang sama jika ingin dikatakan kongruen. Kemudian ada segitiga kongruen. 2 segitiga kongruen jika kedua bentuk segitiga tersebut dapat dihimpit satu sama lain. Penyajiannya bisa dilakukan dengan mengusahakan menghimpitkan kedua bentuk tersebut. Caranya bisa dengan menjiplakkan antara segitiga yang satu. Kemudian di sini dapat kita lihat ada gambar 2 buah segitiga yang dimana tiap titiknya itu sama dengan segitiga satunya. 2 segitiga kongruen jika terdapat Dua segitiga kongruen jika terdapat korespondensi antara titik-titik sudut. Korespondensi di sini itu jadi memiliki jumlah titik yang sama banyak, sehingga tiap pasang sisi dan sudut berkorespondensi kongruen atau memiliki jumlah titik yang sama dan sebangun. Di sini di gambar 1 ada segitiga ABC, kemudian yang segitiga kedua adalah DEF. Titik sudut yang kongruennya itu AB, lalu BE karena berhimpitan ya, terus dan CF. Sehingga dapat kita ambil bahwa AB kongruen dengan DE, BC kongruen dengan EF, dan AC kongruen dengan DF. Dan kita dapat sudut, yaitu bahwa sudut A kongruen dengan sudut D, sudut B kongruen dengan sudut E, dan sudut C kongruen dengan sudut F. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai
Postulat kongruensi. Postulat kongruensi. Jika kita mengkonstruksi segitiga dengan diberi 3 dan 6 bagian segitiga, kita akan mendapatkan satu ukuran dan bentuk segitiga secara lengkap. Yang pertama, 2 sisi dan 1 sudut yang diapit. Yang kedua, 2 sudut dan 1 sisi yang diapit. Yang ketiga, 3 sisi. 3 postulat kongruensi segitiga. Yang pertama, postulat kongruensi sisi sudut sisi. Si susi. Jika 2 sisi dan 1 sudut yang diapit dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan 2 sisi dan sudut yang diapit pada segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Penjelasan, kita yakin bahwa hanya satu bentuk dan ukuran segitiga yang terjadi bila 2 sisi dan sudut yang diapitnya ditentukan. Ilustrasinya seperti ini. Sisi, sudut, sisi. Kongruensi sisi sudut sisi jika 2 sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang dibentuk oleh sisi-sisi itu sama besar. Segitiga DEF kongruen dengan segitiga KLM karena DE sama dengan KL. DE sama dengan KL sudah diketahui karena ada tanda. DF sama dengan KM. DF sama dengan KM sudah diketahui. Sudut FDE sama dengan sudut MKL. Ini juga sama, sudah diketahui. Maka kongruensi ini disebut sebagai sisi sudut sisi. Yang kedua, postulat kongruensi su-si-su, sudut sisi sudut. Jika 2 sudut dan 1 sisi yang diapitnya dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan 2 sudut dan 1 sisi yang diapitnya pada segitiga lainnya, maka kedua segitiga itu kongruen. Penjelasannya, kita yakin bahwa hanya satu bentuk dan ukuran segitiga yang terjadi bila 2 sudut dan sisi yang diapitnya ditentukan. Ilustrasinya seperti ini. Sudut, sisi, sudut. Kongruensi sudut sisi sudut, 2 sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua titik sudut itu sama panjang. Segitiga GHI kongruen dengan segitiga XYZ karena GH sama dengan XY. GH sama dengan XY diketahui karena terdapat tanda. Sudut HGI sama dengan sudut YXZ juga diketahui. Sudut GHI sama dengan sudut XYZ juga diketahui. Maka segitiga GHF kongruen dengan segitiga XYZ disebut sebagai kongruensi sudut sisi sudut. 3. Postulat kongruensi sisi sisi sisi. Jika semua sisi dan satu segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dan segitiga yang lain, maka 2 segitiga itu kongruen. Kita yakin bahwa hanya satu bentuk dan ukuran segitiga yang terjadi bila ketiga sisi ditentukan. Ilustrasinya seperti ini. Sisi, sisi, sisi. Kongruensi sisi-sisi jika ketiga panjang sisi yang bersesuaian sama panjang.
segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS karena PQ sama dengan SR, PQ sama dengan SR, terdapat tanda, jadi sesuai. PS sama dengan QR, PS sama dengan QR, terdapat tanda sisi. Dan yang ketiga, QS sama dengan QS, berimpit. QS sama dengan QS. Maka kongruensi ini disebut sebagai kongruensi sisi. Kemudian menggunakan postulat kongruensi. Postulat sisi. Pernyataannya, jika semua sisi dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dari segitiga lain, maka dua segitiga itu kongruen. Contohnya diketahui, sisi AB kongruen dengan sisi XY. Sisi AB kongruen dengan sisi XY. Mengapa kongruen? Karena terdapat tanda. Sisi BC kongruen dengan sisi YZ. Sisi BC kongruen dengan sisi YZ. Sisi AC kongruen dengan sisi XZ. Sisi AC kongruen dengan sisi XZ. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Pernyataannya, sisi AB kongruen dengan sisi XY sudah diketahui dari soal. Sisi BC kongruen dengan sisi YZ, sama ini juga sudah diketahui. Dan sisi AC kongruen dengan sisi XZ diketahui. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ dengan nama postulat kongruensi sisi. Contoh nomor 2, diketahui sisi AB kongruen dengan sisi XY, sisi AB kongruen dengan sisi XY. Sudut A kongruen dengan sudut X, sudut A kongruen dengan sudut X, dan sudut B kongruen dengan sudut Y, sudut B kongruen dengan sudut Y. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ. Pembuktiannya, dari soal sudah diketahui bahwa sisi AB kongruen dengan sisi XY. Sudah diketahui dari soal. Sudut A kongruen dengan sudut X diketahui juga dari soal. Sudut B kongruen dengan sudut Y diketahui dari soal. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ dan dinamakan sebagai postulat sudut sisi sudut. Contoh yang ketiga, diketahui sisi MN kongruen dengan sisi MP. Sisi MN kongruen dengan sisi MP. Mengapa kongruen? Karena terdapat tanda. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Buktikan bahwa segitiga MNQ kongruen dengan segitiga MPQ. Dari soal sudah diketahui bahwa sisi MN kongruen dengan sisi MP. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Ada lagi yang belum, yaitu sisi MQ kongruen dengan sisi MQ. Mengapa kongruen? Karena mempunyai sifat refleksi atau saling berimpit. Sehingga segitiga MNQ kongruen dengan segitiga MPQ dan dinamakan sebagai postulat kongruensi sisi sudut sisi. Pembuktian menggunakan definisi. Definisi dua garis tegak lurus, garis bagi sudut, titik tengah, pembagi segmen, dan sumbu segmen sering digunakan dalam membuktikannya. Contoh nomor 1, diketahui sisi AC membagi sudut BAD. Buktikan bahwa sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Dari soal sudah diketahui bahwa sisi AC membagi sudut BAD, membagi sudut BAD. Sehingga sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Alasannya karena menggunakan
definisi garis bagi. Contoh nomor 2, diketahui C titik tengah sisi BD. C titik tengah sisi BD. Buktikan bahwa sisi BC kongruen dengan sisi CD. Dari soal sudah diketahui bahwa C titik tengah sisi BD. C titik tengah sisi BD. Sehingga sisi BC kongruen dengan sisi CD. Alasannya karena menggunakan definisi titik tengah. Contoh nomor 3, diketahui sisi AC sumbu sisi BD. Sisi AC sumbu sisi BD. Buktikan bahwa C titik tengah sisi BD. C titik tengah sisi BD. Dari soal sudah diketahui bahwa sisi AC sumbu sisi BD. Diketahui dari soal. Sehingga C titik tengah sisi BD. Alasannya karena menggunakan definisi sumbu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang alat pembuktian kongruens. Yang pertama menggunakan postulat dan definisi. Diketahui suatu segitiga dengan keterangan AB kongruen dengan AD dan AC membagi sudut BAD. Maka buktikanlah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga ADC. Maka langkah yang pertama yaitu membuat pernyataan dapat berupa definisi maupun tabel. Pertanyaan pertama, alat pembuktian selanjutnya yaitu segmen dan sudut kongruens. Diketahui suatu segitiga yaitu ABCDE dengan keterangan AB itu kongruen dengan AD dan sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2. Maka buktikan BE itu kongruen dengan DE. Langkah yang pertama yaitu pernyataan, baik definisi maupun tabel. Pembuktian selanjutnya yaitu segitiga overlap atau bertumpuk. Di sini diketahui segitiga bertumpuk yang terdiri dari segitiga ABC dan segitiga DEF. Dengan keterangan sudut 1 kongruen dengan sudut 2, panjang AC kongruen dengan DEF, dan sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Di sini pertanyaannya adalah buktikan panjang EF kongruen dengan. Selanjutnya itu menggunakan rantai kongruensi. Diketahui suatu prisma segitiga dengan panjang AB kongruen dengan CB dan panjang ED kongruen dengan panjang EF, sudut 1 kongruen dengan sudut 2 dan sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Oke. Dan di sini pertanyaannya adalah tentukan atau buktikan AD